Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Haleluya, luar biasa. Kita dapat bertemu kembali walaupun tidak secara langsung, tapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan ada selalu dalam kehidupan kita. Terima kasih. Mari kita akan memulai ibadah kita. Kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita. Dalam kita selalu, mata kita tertuju hanya kepada Tuhan Yesus yang memberi kekuatan buat kita semua. Kita memerlukan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Kita katakan, ku perlu Yesus dalam hidupku.
Yesus. Kami boleh ada sebagaimana kami adanya sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih sayang Tuhan yang tidak pernah lepas dari hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tidak ada kata-kata yang dapat kami ucapkan selain puji syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau masih pelihara kami Tuhan. Kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan. Kami boleh bersama-sama memuji dan meninggikan Engkau Yesus. Terima kasih. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena Engkau begitu baik bagi kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Kau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Kau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Kau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Haleluya. Terpujilah Bapa yang maha dahsyat dalam nama Tuhan Yesus, yang menganugerahkan kekuatan bagi kami pagi hari ini. Kami dapat bersekutu bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua oleh karena kasih setia Tuhan bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Kasih sayang-Mu tidak pernah meninggalkan tangan kami sebagai anak-anak-Mu. Itu sebabnya Bapa, kami tabiskan ibadah raya pagi hari ini hanya di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, 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 amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan bersukacita di dalam Tuhan. Kita akan menaikkan pujian hari-hari ku lalui bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani
Tuhan Yesus.
kuasa firman-Mu Tuhan yang memberikan aku kebenaran. Hanya kuasa firman-Mu Tuhan yang memberikan aku kekuatan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk suara-Mu yang selalu ada buat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kami umat-Mu Tuhan Yesus. Ini kami umat-Mu yang sangat memerlukan Engkau. Berbicara ya Bapa. Engkau mengenal kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau mengenal setiap kami Tuhan. Terima kasih. Puaskan kami dengan firman-Mu Bapa. Kami yang haus akan firman-Mu. Firman yang selalu memberikan kami kekuatan. Firman yang selalu memberikan kami penghiburan. Firman yang memberikan kami kuat Tuhan untuk menjalani hari-hari hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Waktu ku memang dan hilang jalanku, Bapa, kami percaya dan kami yakini dengan iman kami bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Dan firman-Mu adalah roti kehidupan yang mengenyangkan kami dan yang membuat roh, jiwa, dan tubuh kami dikuatkan oleh kebenaran-Mu. Roh Kudus, Engkau berkati firman-Mu, Engkau urapi hamba-Mu, dan Engkau berikan roh kerinduan bagi umat-Mu untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh ada bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa semua umat Tuhan hari ini masih dalam suasana untuk merayakan Paskah, kebangkitan dan kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Kristus dari antara orang mati yang merupakan satu dasar kemenangan kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 9. Kitab Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Haleluya. Ibrani 9 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah baik. Ia tidak melintasi
kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya, yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya memberikan judul firman Tuhan, menikmati janji-janji Allah. Menikmati janji-janji Allah. Dari awal tadi saya katakan Kristus telah bangkit. Artinya bahwa salib telah kosong. Dan Yesus dimuliakan melalui kita sebagai orang yang percaya. Dalam ayatnya yang ke-12, tadi firman Tuhan mengatakan kepada kita, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Ini merupakan bukti bahwa Tuhan Yesus telah menyelesaikannya tugas yang dipercayakan oleh Bapa kepadanya. Yesus telah menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya. Dan Yesus telah dipermuliakan. Bukan hanya oleh malaikat-malaikat, tetapi Yesus dipermuliakan oleh kita sebagai anak-anaknya. Yesus dipermuliakan oleh gerejanya. Karena ketika Tuhan Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Tuhan memerintah bukan hanya di surga, tapi Yesus memerintah di dalam kerajaannya di bumi ini melalui gerejanya. Yesus memerintah melalui gereja-gerejanya. Oleh sebab itu, kalau kita perhatikan secara
dengan cermat bagian firman Tuhan ini, bahwa sebenarnya di atas kayu salib itu ada suatu pertukaran, atau terjadi suatu pertukaran. Pertukaran kemiskinan kita. Karena kita diperbudak oleh dosa. Dan di atas kayu salib itulah ditukar dengan kekayaan Kristus yang luar biasa. Walaupun salib itu telah kosong, tetapi makna salib itu sangat indah dan luar biasa. Walaupun salib itu dihina oleh banyak orang, tetapi bagi gereja, salib itu adalah suatu, di salib itulah ada suatu pertukaran kemiskinan kita dengan kekayaan Kristus yang luar biasa. Artinya bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bukan orang miskin di dunia ini. Bukan orang yang tidak punya apa-apa. Tapi segala-galanya sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam Efesus pasal 1 ayat 3 dan ayatnya yang ke-7, firman Tuhan katakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Haleluya. Puji Tuhan. Di atas kayu salib, Dia melepaskan supranatural. Saya ulangi, di atas kayu salib Ia telah melepaskan kuasa supranaturalnya untuk memenuhi setiap kebutuhan pribadi, baik kebutuhan spiritual, keperluan moral, mental, emosi, keuangan, dan juga materi. Itu akan dipenuhkan dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Apa yang Bapak, Ibu, Saudara butuhkan pada saat ini, Tuhan telah menyediakan segalanya. Ada amin? Apa yang kita butuhkan Tuhan sudah sediakan. Dan itu semua disediakan melalui pribadi aku, Tuhan Yesus, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Kita tinggal mengambil, kita tinggal menikmati semua janji-janjinya itu. Haleluya. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang saya sampaikan tadi itu berarti bahwa umat Tuhan, gereja Tuhan, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan menjadi orang yang tidak berkekurangan, menjadi orang yang makmur. Saudara yang Tuhan kasihi, katakan makmur. Haleluya. Makmur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak mengatakan makmur dengan penuh kekayaan materi atau dunia ini. Tetapi yang materi itu juga sudah disiapkan oleh Tuhan bagi kehidupan kita.
Makmur oleh karena tidak ada permusuhan. Makmur oleh karena kita hidup penuh dengan kasih sayang. Katakan, hidup dengan kasih sayang. Wow, luar biasa. Kalau kita perhatikan dalam 2 Korintus pasal 8, ayatnya yang ke-9, 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kematiannya. Ya. Sekalipun Ia kaya, tapi Ia menjadi miskin, supaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai umat tebusannya menjadi kaya. Dia yang menjadi miskin, dia naik di atas kayu salib, artinya menyediakan semua persiapan, persediaan yang dibutuhkan oleh umat kepunyaannya, termasuk kita semua. Apa yang kita butuhkan disediakan di sana. Dia diperlakukan seperti orang miskin, seperti orang yang tidak punya apa-apa, seperti penjahat kelas kakap. Tapi itu semua dilakukan demi untuk memperkaya kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Haleluya, haleluya. Ya. Kalau kita perhatikan di dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-9 tadi, Ia menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Hal ini tidak banyak yang bisa menikmati kekayaan atau penyediaan janji-janji Allah, karena tidak menghayati makna salib yang sudah tuntas. Banyak orang yang tidak bisa mengalami atau menikmati janji-janji Allah yang besar, yang sudah tuntas di atas kayu salib itu, oleh karena kurang menghayati makna salib itu di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Perhatikan ayatnya yang ke-15 dalam kitab Ibrani tadi. Karena itu, Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Ya. Ada dua hal di sini. Karena itu Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Perjanjian baru di sini bukan perjanjian baru yang dimaksudkan di dalam Alkitab, Injil Matius sampai dengan kitab Wahyu. Bukan itu. Tapi yang dimaksudkan perjanjian baru di sini adalah kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk dapat menikmati janji-janji Tuhan dalam bagian firman Tuhan tadi, ayat yang ke-15 tadi, kita harus terpanggil menjadi ahli waris atau anak. Untuk menerima janji-janji tadi, kita harus terpanggil menjadi ahli waris kerajaan Allah atau menjadi anak-anak Allah. Ayat ini sering disalahpahami oleh banyak orang Kristen. Karena Kristus telah mati untuk menebus dosa-dosa manusia, otomatis semua orang Kristen yang ada di bumi ini diselamatkan atau menerima keselamatan. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa untuk menerima keselamatan atau untuk mengalami janji Tuhan harus menerima keselamatan itu terlebih dahulu. Yohanes pasalnya yang pertama ayat 12 dikatakan begini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Perhatikan, tetapi semua yang menerimanya diberi kuasa, diberi surat kuasa, karena sudah diadopsikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mengundang Tuhan Yesus Kristus masuk di dalam hidup kita, dan baru dikatakan yang kedua, mereka yang percaya dalam namanya. Percaya itu artinya menerima kehidupan ilahi yang Allah anugerahkan dalam hidup ini. Menerima anugerah ilahi. Oleh sebab itu perlu menjadi anak dan perlu mengalami anugerah pribadi melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah kunci untuk mengalami janji Tuhan, yaitu iman kita. Kunci untuk menikmati dan mengalami janji Tuhan itu hanya oleh karena iman. Sering saya katakan bahwa iman itu adalah firman Yesus Kristus itu sendiri yang ditaruh oleh Bapa di dalam hati ini. Ya. Ketika kita mengundang Yesus dan firman itu ada dalam hati kita, maka timbullah iman di dalam kehidupan ini. Ini yang terjadi Bapak Ibu yang kekasih. Kalau kita semua sudah mengalami firman dalam hidup ini, maka Roh Kudus akan bekerja dan membuka benteng keraguan-raguan terhadap janji Tuhan dalam kehidupan ini. Haleluya. Karena selama ini banyak orang yang meragukan akan janji Allah, seakan-akan menghujat Allah. Kok saya tidak mengalami janji Tuhan? Kok saya tidak mengalami berkat Allah? Kok orang lain bisa melimpah-limpah? Saya kok biasa-biasa? Undanglah Yesus dalam hidup, maka berkat itu akan mengalir. Karena engkau telah membuka benteng keraguan-raguan itu melalui iman
yang Tuhan taruh di dalam hati ini. Puji Tuhan. Haleluya. Ada beberapa janji-janji Tuhan yang dapat saudara nikmati hari ini, yang dapat kita nikmati bersama-sama hari ini. Walaupun ada beribu-ribu janji Tuhan, kalau kita membuka Alkitab kita dan memperhatikannya dengan cermat dari Kejadian sampai kitab Wahyu, ada beribu-ribu janji yang Tuhan nyatakan. Saya tidak akan menyebutkan satu persatu, tapi saya akan menyampaikan, memberitahukan kepada kita semua tentang janji-janji Tuhan yang Allah sudah nyatakan. Yang pertama, kasih karunia itu cukup bagi kita. Ini adalah janji Tuhan yang luar biasa. Karena di atas kayu salib itulah anugerah supranaturalnya dilepaskan dan tidak ditahan-tahan. Yang memberi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kuasa. Katakan, memberi kuasa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sudah diberi kuasa untuk melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan selama kita ada di tengah-tengah dunia ini. Dan itulah yang disiapkan Allah bagi kita. Kita tidak bisa melakukan dengan kekuatan kita sendiri untuk mengalami janji Tuhan. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-9. 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-9 bagian A saja. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan lah kuasaku menjadi sempurna. Luar biasa. Ketika mengalami kesukaran dalam kehidupannya, Rasul Paulus merasakan ketidakmampuannya untuk mengatasi kesukaran dan kesulitan yang terjadi dalam hidupnya. Dia berdoa beberapa kali kepada Bapa, dan jawabannya adalah, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Ini janji Allah bahwa kasih karunia-Nya itu melimpah dalam kehidupan kita dalam setiap situasi keadaan yang kita hadapi dari waktu ke waktu. Termasuk dalam kelemahan-kelemahan fisik. Kelemahan fisik ini adalah kendali Tuhan bagi kita sebagai orang percaya. Supaya apa? Kasih karunia Allah menjadi nyata dalam hidup kita, mengangkat kita dan menjadikan kita pemenang dalam Kristus Yesus. Katakan, kita adalah pemenang. Ini kasih karunia Allah mengangkat kita untuk kita menjadi pemenang. Haleluya. Yang kedua, kesembuhan Allah tersedia. Seperti yang kita nyanyikan tadi, ada kesembuhan. Ketika kita mengalami sakit penyakit. Karena apa? Karena Allah telah menyediakan kesembuhan itu bagi kita. Dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26, bagian terakhir, Allah berjanji, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau.
Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Luar biasa. Ini janji Tuhan. Disampaikan buat kita semua. Tidak terbatas kepada bangsa Israel. Tapi kepada kita yang percaya kepadanya. Yang mengasihi dia. Yang mengandalkan Tuhan. Yang berserah kepadanya. Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Kata menyembuhkan ini mengandung makna yang luar biasa. Menyembuhkan atau kesembuhan itu datang dari Allah sendiri. Karena di dalam perjanjian lama, nama Allah itu juga disebut Yehovah Rafa. Yehovah Rafa. Katakan bersama. Yehovah Rafa. Haleluya. Artinya Allah adalah tabibku. Tuhan yang menyembuhkan penyakitku. Kalau saudara-saudara dan saya tidak pernah mengalami sakit penyakit, saudara tidak akan dapat menikmati Allah. Saudara tidak akan dapat mengalami kesembuhan yang disediakan Allah. Yang dijanjikan oleh Allah dalam sepanjang perjalanan hidup ini. Kita mengalami penyembuhan karena kita pernah sakit. Siapa yang tidak pernah sakit dalam perjalanan hidupnya? Kadang-kadang kalau kita sakit, banyak orang yang mengatakan, kok nggak sembuh-sembuh sakitku ya? Wow, luar biasa. Sedangkan anugerah itu cukup. Allah menyediakan kesembuhan. Karena kita tidak mengambil, kita tidak menerimanya dengan iman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan pada pagi hari ini, kalau di antara kita yang mendengar firman Tuhan ini, ada yang sakit, apapun bentuk penyakitmu, penyakit lambung, penyakit mah, penyakit mata, penyakit yang disebabkan oleh karena COVID-19. Saudara jangan ragu dan jangan bimbang. Imanmu yang membuka semua penyembuhan yang datang dari Allah. Saudara dan saya jangan bimbang dan jangan ragu. Semua yang kita butuhkan sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sudah disediakan oleh Kristus. Saudara tinggal menerimanya sekarang dengan iman. Haleluya. Kalau ada yang sakit saat ini, jamah, pegang semua yang Bapak Ibu rasakan sakit oleh tangan kiri. Tangan kirimu pegang yang sakit dan angkatlah tangan kananmu. Sambil berkata, saya sudah sembuh. Katakan, yang mengangkat tangan dan menjamah yang sakit, katakan, saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Karena iman saudara sudah disembuhkan. Haleluya. 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 Tetap angkatlah tanganmu yang saat ini mengalami
sakit penyakit. Dan saya akan berdoa, menolong, membantu saudara-saudara dengan iman. Yang Allah anugerahkan dalam hidup ini. Haleluya, haleluya. Kita berdoa, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, Engkau melihat saudara-saudaraku yang sedang mengangkat tangan dan menjamah organ tubuh yang sakit ini. Baik itu sakit mata, sakit lambung, sakit pinggang, sakit corona, sakit lutut, sakit sendi-sendi kehidupan, asam urat, kolesterol, darah tinggi. Dalam nama Yesus, sembuh. Katakan dalam nama Yesus, saya sembuh. Aku lepaskan kesembuhan di dalam kuasa nama di atas segala nama. Haleluya, 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 haleluya. Katakan haleluya, saya sudah sembuh. Haleluya, saya sudah sembuh. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu jaminan, jambimu jaminan dalam kehidupan ini. Kami mau menikmati Engkau di dalam persekutuan yang penuh dengan kemuliaan dan kekuatan dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu tidak pulang dengan sia-sia. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat minggu ini, dan sambil mendengarkan warta kita akan memberikan persembahan. Jadwal pelayanan altar untuk minggu depan adalah penuntun bacaan Alkitab minggu ini adalah Gembala, pimpinan jemaat dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Demikian warta jemaat minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dengan imanku, kulihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku, ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian. Yesus jawaban dalam hidup. Yesus jawaban dalam hidupku.
Pagi hari ini kami berdoa dan menyerahkan semua gerejamu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau menyatukan gereja-gerejamu sehingga gerejamu memiliki kekuatan yang baru, karena Engkau memerintah di dunia ini melalui gereja-gerejamu. Dan sampai kekekalan nanti, gerejamu tetap menjadi satu tubuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Pagi ini juga kami berdoa menyerahkan bangsa negara kami Indonesia, menyerahkan Bapak Presiden, para menteri, gubernur di ke-34 provinsi. Tuhan memberikan roh takut Tuhan sehingga ada hikmat dan kuasa dalam menjalankan pemerintahan ini. Kami berdoa bagi TNI dan Polri dalam menjaga keamanan negara dan menciptakan Kamtipmas di seluruh daerah dan wilayah Indonesia ini. Tuhan menolong. Dan juga saat ini yang sedang diperhadapkan dengan berbagai bencana alam yang terjadi di NTT. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu saudara-saudara kami yang ada di NTT. Walaupun ada banyak yang meninggal karena tertimbun dengan lumpur dan reruntuhan, namun kami percaya penghiburan kasih dan kekuatan iman terus menjadi nyata di tengah-tengah kehidupan mereka semua. Memberkati semua gereja-gereja yang membutuhkan pertolongan, dan Tuhan akan menggerakkan semua masyarakat Indonesia bagi gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi bersama untuk menopang, meneguhkan dan menguatkan serta memberikan kecukupan bagi setiap yang membutuhkan pertolongan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkati setiap tangan yang menyalurkan berkat Tuhan. Lipat kali gandakan berkat-Mu, karena janji-Mu Engkau membuka tingkap langit dan menyediakan berkat baginya. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hari ini yang berulang tahun juga Tuhan memberkati, dan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu supaya dalam usia yang baru tetap diteguhkan Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya, karena mereka merasakan jamahan tangan Allah. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang kekasih, kita jemput untuk bangkit berdiri. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Kembalilah ke dalam aktivitasmu sepanjang hari ini. Terimalah akan berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sukacita Allah melimpah dalam kehidupan ini. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.